dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan dimatikan Allah terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tadi ulun sampaikan kepada Habib dan ujar Habib kada apa-apa dimintakan kepada guru kami, Guru Muhammad Abror dari Banjarbaru untuk menyampaikan tausiah beliau, alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid din wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada ini malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala daripada segala mara bahaya. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah. Tidaklah berkumpul oleh satu kumpulan di rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti rumah Allah taala itu masjid. Kalau tempat itu dijadikan tempat salat, dijadikan tempat kita berwirid, dijadikan tempat ilmu, itu adalah sebagian ulama menyebutkan adalah rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Illa hafathumul malaikah. Ketika kita berkumpul menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat hafathumul malaikah akan meliputi tempat yang mana kita duduk berkumpul di dalam majelis tadi. Mudah-mudahan kita diliputi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama menyebutkan di antara tugas malaikat-malaikat Allah taala itu, pertama dia mendoakan. Apa hajat kita mungkin yang datang ke majelis ini ada na imbah di mamai bini misalnya. Ya, babakalahi piring malacung, mangkok tarabang macam-macam, pusang seorang nah aja tulak ke majelis. Ini didoakan malaikat, mudahan bininya sabar, mudahan datang ke rumah kada bahasa salawaran lagi sudah. Tenang, diberi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ini malaikat-malaikat mendoakan. Kemudian yang kedua, di antara tugas malaikat itu menyaksikan, bersaksinya bahwasanya kita berkumpul di dalam kebaikan. Yang ketiga, ulama menyebutkan melindungi. Bukan hanya duduk wara malaikat, makanya wajar aja kalau kita di majelis itu kadang-kadang kepanasan. Kipas anginnya kada tapi daras misalnya. Tapi bukan sebab kipas angin kada daras. Karena majelis ini banyak pada kita orangnya lagi. Nang kada kita lihat. Ya malaikat-malaikat Allah Ta'ala tadi. Maka kita berkumpul dengan orang mulia, insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Ini malaikat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, sering ulun menyampaikan kalau di Banjar itu istilah karpet nih lah, karpet hambal jadilah. Nah, ini tergantung andaknya. Kalau andaknya di atas panggung karaoke, ini karpet ini orang adalah nama macul sandal lah. Nah, hibak tahi ayam macam-macam dilincai orang. Kada berharga ini. Tapi ketikanya andaknya di masjid, di majelis, dilanggar misalnya, maka orang ada nang basandal sedikit kaum morai. Pecol sandal aja. Nah, di masjid Allahu Akbar disujuti, ini berharga ini. Kenapa maka berharga? Inya umpat di tempat yang baik. Yang kedua apa lagi? Seperti kita kada usah contoh macam-macam misalnya kertas. Ini kitab ini kalau inya ditulisi koran, kada ketulahan kita membuang. Tapi ketika ditulisi kitab, ditulisi Quran macam-macam, dicium, kada bulin sembarangan mahandak ini. Kenapa yo kertasnya jadi mulia? Bukan kertasnya yang mulia, tapi karena dia ada tulisannya.
ada tulisan ayat Allah, ada itu salawat macam-macam, sehingga dicium orang juga bukan mencium kertasnya tapi nyata umpat-umpat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anjing Ashabul Kahfi itulah. Ya kita kada boleh menjapai anjing apa menggedua anjing makin kada boleh. Tapi ada anjing nang mewakili seluruh anjing nang masuk surga. Itu anjing Kitmir salah Ashabul Kahfi. Itunya kada sembahyang kada anjingnya tuh. Salawat kada suah menang salawat anjing itu tidak. Kenapa masuk surga aja anjing tuh? Pada ini luar biasa. Kita karena najisnya najis ngalih membuanginya. Bila kita menggaduh anjing, itu amal kita berkurang 1 kirat. 1 kirat itu seperti gunung Uhud genalnya. Kita ada keperluan adalah ada boleh. Tapi ada anjing nang masuk surga. Inya kada sembahyang, mairingi wara umpat wara di situ. Umpat guring wara pulang. Kalau di majelis umpat kayak anjing juga ganja guring mulai awal. Anjing itu mah masuk surga aja. Nah, tapi jangan dituruti itu tuh lah. Itu saya ikung aja mewakili 1000 macam anjing itu aja nang surangan. Artinya apa ya? Bukan kada kesannya kita umpat di dalam kebaikan. Kita nilai banyak macam-macam dosa macam-macam, tapi kita berkumpul lawan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan para habib ulama-ulama. Jarang ada ulama yang hadir ke diskotik. Kada ada. Yalah. Pasti hadir di majelis, di masjid. Nah, kita umpat di situ. Kita duduk aja kan, apalagi umpat membaca macam-macam. Jelas anjing haji dimuliakan Allah, apalagi kita manusia, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita nih ujian Nabi kita apa di dalam wasiat Sayyidina Ali, diwasiati Nabi kita. Ya Ali, iza madal mu'minu arba'una yauman walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara alal kabair. Wahai Ali, apabila berlalu umat ini orang mukmin lah, kita nambah iman 40 hari kada duduk di majelis ilmu, libur gereja ini pengajian misalnya 40 hari qasa qalbuhu, keras hati kina. Kada ada karas jar. Binian menjapai ngalamah aja. Lain itu keras hati itu maksudnya ngalih dipadahi. Kada kau dipadahi lagi. Bila ada orang pengajian, bungul bana gurunya tuh jangan dah jadi sambat jar. Kadang-kadang memati lawan mikrofon dipagatinya dilanggar-langgar macam-macam. Tuh keras hati ngarannya. Guru jano kadang-kadang tuh guru jana pian yasinan wado ulun kina timbakakan laki ulun jar. Kayak Pak Jok menimbak laki pian aja nagacak menimbak tuh. Timbakakan jar. Napa garang? Kada sembahyang. Uma kada bisa sembahyang hari raya aja kada sembahyang. Orang paling kada 1 tahun sekali barang ini kada. Parah itu Bang sudah. Timbakakan laki ulun. Jadi kita kisah maksiat sembahyang dosanya ini macam-macam. Betuntung kayak apa tadi laki ulun guring jar. Bah aja kita. Udah kena di masjid pulang khutbah pulang kita bab sembahyang mudahan lakinya ke masjid. Sekalinya lakinya kada ada juga ke masjid. Kayak apa aja kita lagi nah itu ngarannya karas tadi itu. Kayak lampu samprong tuh lah hibak lawan yang latat waras lagi sudah. Itu dirundap aja sudah dirundapnya mati akan salah jauh aja sudah. Udah kawal lagi. Qasa qalbu karas hati kada kau dipadahi lagi. Nah ini bila sawat kita kada mengaji, kada duduk di majelis ilmu 40 hari. Hati-hati itu kita, pengarasan tuh kita. Ya pengarasan intinya itu sudah. Ngalih dipadahi berbuat kebaikan. Wajasan alal kabair yang kedua beraninya menggawe dosa besar. Kada sembahyang itu biasa aja sudah. Bah si anu tuh sembahyang benar cuma tahu hutang tarus saja. Pas anu tuh sembahyang ada sugi-sugi baik seorang ada sembahyang nyata nyaman ya. Nah itu ngarannya beraninya biasa aja meninggalkan dosa besar kada apa-apa. Kada merasa lagi sudah. Nah ini kita makanya harus alhamdulillah kalau kami di Banjar Ustaz, sudah lawas sudah majelis jadi maaf sini nambuhan corona nih lah acil corona nih. Tapi dihirani orang lagi sudah. Dudustainya sapaleh kalau jadi kan ada lagi orang majelis tetap buka pesantren suruh bukaan macam-macam sudah. Kita dibunguli nyawara itu aja sudah. Timbul bulik nih tangkap polisi ini. Tetap pengajian macam-macam. Ya ini nih gara-gara 6 bulan gara pengajian bini wani melawan laki habis duit macam-macam jadi maling kundang berataan sudah.
Ya Allah. Nah, ini kenapa ya? Kada pengajian. Tapi kalau kita duduk di majelis, jangan sampai 40 ini setiap malam Rabu misalnya harus ada waktu kita, harus ada waktu menyiapkan. Nah, ini jadi luar biasa kita doakannya guru jadi mudahan panjang umur sidin. Sehat walafiat. Ya Allah. Nang tuha-tuha sudah banyak sudah habisan. Tapi kalau boleh ini ilmu luar biasa. Kalau bahari kada beputungan, Bang. Wah ini alhamdulillah kita di Banjar senang ada alumni kita di pesantren Darul Imin yang kayak Sidin. Mudahan Allah perbanyak kayak guru jaya ini barataan. Berkah luar biasa boleh ini. Nah, apa nih sampaikannya tuh ulun malah di YouTube macam-macam luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur Sidin, ya Allah sehatkan Sidin. Kan bini Sidin mudahan berapa ikung ya. Seikung aja kan ya Allah. Nah, jadi itu saja mungkin supaya kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita kada hadir di majlis ilmu. Kenapa? Sebab karena ilmu itu adalah hayatul qalbi, menghidupakan hati. Apabila kita kada mengaji, maka hati-hati, karas hati lawan wani kita menggawi dosa besar. Nah, maka kalau sudah menggawi dosa besar, dosa kecil-kecil yang menciumi binan di taksi itu biasa aja sudah. Melihat aurat, melihat macam-macam belahan yang bupati buka paha tinggi-tinggi itu biasa. Sekwelda sekitar wilayah dada itu biasa aja kada apa-apa, udah malah biasa aja itu sudah dosa nih kada tapi anu lagi karena nangga-nagalanya digawinya juga sudah. Nah ini kenapa? Sebab kada bisa hadir di majelis ilmu. Maka al ilmu nurun, ilmu itu cahaya itu maksud kita menerangi kita. Oh ini kada boleh, oh ini kada boleh. Nah, kalau perlu kalau berjalan itu begamis terus supaya kada mungkin begamis itu memacari orang, karena mungkin begamis menggandeng bini orang ya lah. Kita begamis, bersurban kadang-kadang mudah selamat pada hendak kayu orang juga. Nah, yalah. Cuma karena ada rem, karena macam-macam ini kita berusaha supaya jangan sampai ilmu kita di dalam tuh hilang. Nah, kita pakaiani awak kita supaya menghindari dosa-dosa nang nang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin karena ulun ada persiapan Ustaz ya. Nah, cukup saja mungkin ya, kita doa aja mudah-mudahan para habib kita ulama-ulama kita dipanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabil khusus guru kita Guru Zaini mudah-mudahan selalu dipanjang umur oleh Allah, diberkahi hidup sidin, sehat walafiat kau mengajari kita barataan di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.